warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada jaringan meristem dan jaringan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan bahas jaringan meristem terlebih dahulu. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-sel aktif membelah. Nah, kemudian jaringan meristem itu kita bahas jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal itu terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Yang kedua itu ada meristem lateral, itu terdapat meristem yang mempertebal akar dan tunas tumbuhan kayu. Yang ketiga itu ada meristem interkalar, terdapat pada ruas-ruas batang tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan, misalnya bambu. Jaringan meristem berdasarkan pembentukannya, yaitu yang pertama ada promeristem, yaitu jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrional. Yang kedua itu ada meristem primer, yaitu berasal langsung dari jaringan embrional dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada saat perkecambahan. Yang ketiga itu ada meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi, contohnya kambium gabus dan kambium vaskuler. Kemudian kita bahas jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga jaringan penguat, yang keempat pengangkut, yang kelima itu periderm. Jaringan epidermis tersusun atas selapis atau beberapa lapis sel. Fungsinya itu sebagai pelindung dari jaringan lain. Pada permukaan epidermis terdapat kutikula untuk mencegah kehilangan air. Modifikasi epidermis itu ada 3. Yang pertama ada stoma, trikom, dan filamen. Kemudian kita bahas jaringan parenkim. Umumnya itu polihedral atau isodiametris. Yang kedua itu berdinding tipis, ruang antar selnya besar, mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa. Nah, berdasarkan fungsinya parenkim itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada klorenkim. Klorenkim yaitu parenkim fotosintesis pada daun. Yang kedua itu ada parenkim itu untuk cadangan makanan. Yang ketiga itu ada sel parenkim yang terletak pada floem dan xilem, berperan dalam transportasi air dan zat makanan. Yang keempat itu ada aerenkim itu sebagai penyimpanan udara. Yang kelima itu ada penutup luka. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari jaringan parenkim. Nah, di situ semua sudah disebutkan bagian-bagian dari jaringan parenkim. Nah, ini contoh dari tumbuhan kayu dikotil dan monokotil. Yang membedakannya itu yang di tumbuhan dikotil itu mempunyai korteks, sedangkan di monokotil itu tidak mempunyai korteks. Nah, selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu berfungsi mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Macam-macam jaringan pengangkut itu ada 2, yaitu xilem dan floem. Nah, sekarang saya jelaskan xilem terlebih dahulu. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun. Nah, xilem sendiri itu terdiri atas trakea, serat xilem, dan parenkim xilem. Yang pertama kita bahas trakea. Trakea ada sel-sel tabung panjang dan sempit dengan ujung meruncing. Nah, trakea ini hampir sama dengan trakea, tetapi ada salah satu yang membedakan. Nah, trakea itu sel-sel tabung yang berujung rata dengan ukuran yang lebih pendek dan lebih lebar daripada trakea. Yang ketiga itu ada serat xilem. Serat xilem itu terletak di antara trakea dan trakea dan berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Nah, yang keempat itu parenkim xilem. Parenkim xilem itu sel-sel pendek berlignin berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Kemudian kita bahas floem. Floem itu bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem tersusun atas pembuluh lapis, parenkim floem,
serat floem, dan sel pengiring. Sel pengiring berfungsi mengatur pergerakan gula dan asam amino dari dalam tumbuhan dan ke dalam sel tabung tapis. Parenkim floem itu sebagai penimbun zat ergastik. Serat floem itu berfungsi memberikan sokongan. Nah, selanjutnya kita bahas jaringan penguat. Jaringan penguat itu berfungsi menunjang tumbuhan agar tumbuhan itu berdiri tegak dan lurus. Nah, jaringan penguat itu terdiri dari dua macam, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama mengalami penebalan sudut, penebalannya tetapi tidak merata. Yang kedua itu tidak mengalami penebalan dari lignin. Yang ketiga itu banyak terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Nah, yang kedua sekarang kita bahas sklerenkim. Itu contohnya ada 3 juga. Yang pertama itu mengalami penebalan lignin, penebalan dindingnya itu merata. Yang ketiga itu terdiri atas serat sklereid. Nah, yang terakhir kita bahas jaringan peridrem. Jaringan peridrem merupakan jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis. Nah, fungsinya itu melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi kehilangan air, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Nah, jaringan peridrem ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada velum, velogen, dan velodrem. Nah, velum itu apa sih? Velum itu yaitu jaringan gabus. Nah, kalau velogen itu kambium gabus. Kalau velodrem itu korteks sekunder. Sekian materi jaringan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.